bentuk soal isian atau jawaban singkat itu jawabannya harus pasti. Ya. Kalau tidak pasti jangan gunakan. Pakai saja bentuk soal yang lain ya. Uraian misalnya. Jadi kemungkinan jawabannya bisa macam-macam. Sedangkan kalau isian atau jawaban singkatnya harus pasti ya. Oke. Nah ini dia, pilihan ganda kompleks ini yang sekarang lagi tren ya. Tren. Terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan, minimal 3. Jika jumlah pernyataannya 3 sampai 5 dengan 2 pilihan jawaban, ya tidak, benar, salah, diberi skor 1 bila semua jawaban benar. Jadi ini jawabannya bisa lebih, benarnya itu lebih dari 1. Ya. Menggunakan lajur benar salah, jadi tinggal memilih ya, pernyataan ini benar, salah, kita centang. Nanti kita lihat contohnya ya. Boleh juga ya tidak begitu. Atau bentuk lain bisa modelnya seperti pilihan ganda tetapi tidak menggunakan ABCD, hanya menggunakan kotak-kotak ya. Jadi peserta didik, peserta tes menjawab dengan mencentang yang di kotak itu. Jadi jawabannya bisa 2, bisa 3 ya. Tidak harus 1. Cara menskornya gimana? Menskor kalau repot ya kita ambil 1-0 saja. Yang benar semua satu soal, jadi dia bisa menjawab benar, benar, salah, salah misalnya ya, di skor 1. Kalau selain itu 0. Atau mau di skor 2 boleh, tetapi tentu saja ini ada kesepakatan dengan tim ya. Apakah soalnya itu kompleks baru bisa di skor 2. Tetapi kalau Bapak dan Ibu bingung lebih baik skor 1-0 saja ya. Yang benar 1, yang salah menjawab 0. Tetapi ini semua ya, jawabannya benar-benar salah-salah ya itu. Kalau benar-benar benar salah ya sudah 0, tidak bisa ya. Begitu. Jadi itu satu kesatuan. Stimulus, nah ini ya. Bedanya juga dengan soal-soal yang biasa. Sekarang ini sedang banyak dikembangkan soal yang mengacu ke stimulus. Apa itu stimulus ya? Itu adalah suatu bacaan atau konteks ya, konteks gitu, yang ditemukan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Bisa tabel ya, bisa grafik, ilustrasi, gambar, foto, terserah. Intinya, stimulus itu mengandung suatu informasi ya, yang kontekstual, memberikan pengetahuan ya. Jadi stimulus ini mengajak peserta didik berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan transfer konsep. Nah ini bedanya ya, di literasi ini bedanya ini. Ada stimulus, ada suatu bacaan, di mana di dalamnya ini ada permasalahan, ada pemberian informasi, begitu ya. Apa informasi syaratnya? Harus edukatif. Edukatif itu memberikan pengetahuan. Jadi anak-anak atau peserta tes yang tadinya tidak tahu jadi tahu, oh ternyata di sana ada ini ya. Oh begitu. Oh di sana ternyata ada rumah adat ini. Nah, ada edukasinya ya. Menarik. Menarik ini gambarnya mungkin ada warna-warna, ada menarik ya. Kemudian inspiratif, memberi inspirasi bagi peserta. Kemudian sifatnya keterbaruan. Suatu yang baru lah, jangan yang kuno-kuno ya. Kalau yang kuno-kuno itu sudah tidak update ya. Kita ambil yang baru-baru. Jadi pengetahuan yang sekarang ya. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam stimulus? Oke, yang pertama ini tadi sudah saya jelaskan ya. Harus edukatif, inspiratif, menarik, dan baru, keterbaruan. Soal harus sesuai dengan indikator, tentu saja. Walaupun stimulusnya macam-macam, tapi acuan kita tetap harus ada indikatornya ya. Indikatornya mengacu kemana? Tentu saja kalau kesetaraan ya kurikulum kesetaraan ya. Di situ kan ada KD-KD-nya ya. Ambil materinya di situ tentang apa ya. Kemudian buatkan indikatornya. Penulisan soal harus sesuai dengan kaidah tentu saja. Kemudian stimulus ya ini.
Karena ini literasi, biasanya mengambil stimulus bahan-bahannya itu dari internet ya. Dari slogan misalnya dari internet ya. Ini hati-hati, kadang-kadang ada ya unsurnya promosi ya, komersial. Nah, ini lebih baik ditutupi saja ya, misalnya iklan-iklan itu ditutup. Atau kalau memang harus memunculkan itu, jangan yang mengandung iklan ya. Tetapi yang misalnya milik pemerintah itu nggak masalah ya. Oke. Kemudian stimulus dan soal tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik. Terutama ini di pelajaran biasanya di IPS ya, sosiologi, itu ada tentang kekerasan. Nah, tidak ditonjolkan kekerasannya ya, tapi boleh melihatkan misalnya fotonya boleh dari jarak jauh gitu ya, tetapi tidak kelihatan orangnya ya. Tidak menggunakan nama tokoh yang masih hidup. Ya. Maksudnya apa? Ini khawatirnya tokohnya ini menjadi promosi ya. Apalagi kalau pejabat-pejabat politik. Ya. Kalau yang nama hidupnya yang masih hidup di luar negeri mungkin masih boleh ya. Tetapi jangan yang ada kaitannya dengan politik lah ya. Lebih baik kalau penemu-penemu mungkin masih boleh, tetapi tentu saja harus benar-benar betul, tidak hoax gitu ya informasinya. Stimulus dalam bentuk gambar atau kutipan sebaiknya valid ya, atau dituliskan sumbernya. Diberi sumber kecil di bawah ya. Jadi tahu, karena gambar-gambarnya itu biasanya sudah paten ya. Silakan saja mengambil di internet, tapi tuliskan di bawahnya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Kemudian stimulus yang sama, jika ada 2 soal atau beberapa soal, itu bukan sesuatu yang berkaitan. Oke, jadi kalau menggunakan stimulus, bedanya juga ya Bapak dan Ibu. Satu stimulus bisa beberapa soal. Ya. Soal 1, soal 2, soal 3 yang ngacunya ke satu stimulus. Nah, antara soal nomor 1 dan nomor 2 ini tidak boleh saling berhubungan. Berhubungan begini maksudnya. Nomor 1 bisa menjawab, baru nomor 2 bisa dijawab. Hasil nomor 1 dikerjakan untuk menjawab nomor 2. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi walaupun stimulusnya 1 untuk beberapa soal, tapi soalnya itu tidak boleh saling mempengaruhi. Ya. Nah, ini level kognitif. Bapak dan Ibu sudah tahu ya level kognitif ya. Tidak perlu saya jelaskan ulang ya. Jadi level kognitif ini ada 3. Yang pertama ini pengetahuan dan pemahaman, atau kalau Inggrisnya sering dikenal dengan nama knowing ya. L1. Kemudian ada L2 aplikasi. Kemudian ada L3 reasoning. Nah, L3 ini yang disebut hot higher order thinking skill tuh yang nomor 3 ya, L3. Mungkin saya ngulang sedikit nih ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lupa. Jadi ada level 1, 2, 3 ini ya. Kalau ada proses dari Anderson ini, C1, C2, C3, C4, C5, 6 tahu ya. Jadi kalau level 1 itu gabungan dari C1, C2, level 2 ini aplikasi, level 3 ini yang hot ya, C4, C5, 6. Nah, soal-soal yang kita buat ini mengandung 3-3-nya. Ya. Mengandung 3-3-nya. Boleh dalam satu stimulus ini ada level 1 dan level 2 saja, atau dalam satu stimulus ada level 2 dan level 3 saja, boleh ya. Kalau model soal literasi ya, literasi AKM. Kaidah soal pilihan ganda. Saya kira ini sudah pada tahu ya, karena pilihan ganda sering digunakan. Oke, nggak apa-apa deh. Soal harus sesuai dengan indikator, tentu saja ya. Jadi jangan membuat soal dulu, harus ada indikatornya dulu ya. Indikatornya, kalaupun Bapak dan Ibu tidak menuliskannya lengkap, tapi minimal intinya. Mau menanyakan apa materinya, ya. Kemudian mau disuruh apa? Menjelaskan atau mengurutkan. Nah, itu minimal itu ya.
Jadi ada kata kerja operasionalnya, ada materinya apa ya, itu minimal itu. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Oke. Harus menjawab satu. Jadi pilihan ganda itu hanya satu jawaban. Beda dengan pilihan ganda kompleks ya, boleh beberapa. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Oke, sebentar. Oke. Oh, maaf ya, saya mau Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya, pilihan ganda Bapak dan Ibu sudah tahu ya? Atau ada yang belum tahu? Mungkin sudah tahu ya. Oke, saya lewatnya. Jadi intinya jadi tidak boleh. Tapi kalau negatifnya satu boleh? Boleh saja negatif satu, tetapi jangan banyak-banyak. Ya. Jangan banyak-banyak. Terutama untuk jenjang yang rendah ya, paket A, itu jangan pakai yang negatif-negatif. Kata putus asa, karena sudah tidak ada pilihan yang lain, maka diberikan ini ya. Jangan Bapak dan Ibu, jangan seperti itu ya. Kemudian kaidah nomor 10, ini harus diurut kecil besar atau besar kecil ya. Gambar tabel sejenisnya harus berfungsi, tentu saja. Jadi kalau ada di stimulusnya nanti ada gambar, gambarnya harus berfungsi ya, jangan hanya tempelan saja untuk rame-rame aja gitu ya. Oke. Baik. Kaidah bahasa Indonesia tentu saja harus ya, kaidah bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika digunakan untuk daerah lain. Bahasa-bahasa daerah yang tidak dikenal ya. Soal harus komunikatif. Kemudian setiap pilihan jawaban. Ini layar saya agak ketutup, jadi saya tidak bisa membaca. Ini bagaimana caranya? Sebentar. Sebentar. Sebelah mana ya? Sebentar. View. Kok nggak ada ya? Nggak ada tuh. Ada new share? Enggak ya? Ditutup gitu? Saya tutup ya, gini. Ini, terus? Oh. Share lagi? Ini? Terus? Hah? Tapi masih ketutup, maksudnya ada gambar saya, ada gambar peserta ketutup gitu, setengah. Mana ya, kok nggak ada? Aduh, gaptek ya beginilah. Maaf ya. Iya, cuma saya membaca yang sebelah kanan jadi nggak bisa. Atau kalau begini aja, kalau misalnya tidak pakai ini, gini aja ya, mungkin ya, apa-apa ya. Kelihatan ya. Oke, tadi itu sampai mana? Oke, kita pilihan dan nah ini ya, sampai sini kalau nggak salah. Nah ini masih ketutup juga sih sedikit. Nggak bisa. Oh ya, oh iya ya. Bapak dan Ibu sudah dapat ya. Mungkin Bapak dan Ibu tidak ada warna-warni ya. Kalau ini agak
Ini agak beda warna-warni, memang saya beri warna sendiri karena saya senang yang berwarna-warni. Kalau yang memunculkan yang tidak ada warna itu kok rasanya bagaimana gitu ya. Oke. Iya. Kita lanjutkan ya. Nah ini memang fotonya tuh jadi ketutup gitu. Saya tidak bisa baca yang sebelah kanan, ini gimana caranya. Sebentar, mungkin bisa ya. Lah. Terus minus. Nggak bergerak. Alah, biarin aja dah begini ya. Ya, biarin aja beginilah. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya. Nah, apa-apa deh, tanya saya yang kanan ada sedikit-sedikit tidak bisa membaca ya, nggak apa-apa ya. Bapak dan Ibu bisa baca kan? Oke. Iya, biasanya bisa kok. Ini penampilannya lain di sini. Nah, jawaban singkat ya. Tadi sudah saya jelaskan. Isian atau jawaban singkat apa? Isian itu titik-titik ya, meneruskan pernyataan. Kalau jawaban singkat bentuknya tanya ya, kalimat tanya. Soal harus sesuai indikator tentu saja. Harus logis ditinjau dari segi materi. Hanya ada satu kunci jawaban yang benar dan harus pasti. Nah ini ya. Kalau tidak pasti jangan gunakan jawaban singkat. Karena nanti menskornya bisa macam-macam ya. Menurut orang ini itu betul kok, menurut orang ini salah. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jika seperti ini mau diujikan, gunakan uraian ya, begitu. Stimulus dan pokok soal harus jelas dan tegas. Oke. Nah ini saya nggak bisa baca nih. Pokok soal isian dapat berupa kalimat tanya dan kalimat kurang lengkap. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalimat kurang lengkap itu seperti adalah titik-titik atau di tengah-tengah ya ditanya. Pokok soal merupakan pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Oke. Nah, jawaban singkat ini biasanya mengukur level yang tidak terlalu tinggi ya. Biasanya level 1 atau paling tinggi level 2 lah. Jarang yang level 3. Karena dia jawabannya singkat dan pasti. Sehingga paling berupa angka ya. Tidak terlalu banyak variasinya. Stimulus berupa gambar, nah ini stimulusnya ya. Harus berfungsi tentu saja. Ini rata-rata kaidah hampir sama sih ya, seperti ini. Kemudian kalau ada nomor 8, jika dalam satu stimulus dibuat lebih dari satu, maka jangan bergantung. Ini seperti tadi, bentuk soal apa saja ya. Kalau satu stimulus itu digunakan untuk beberapa soal, soal nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya harus berdiri sendiri ya. Tidak boleh saling bergantung. Jadi soal nomor 1 tidak boleh jawaban di soal nomor 1 ini untuk soal nomor 2, itu tidak boleh ya. Jadi artinya apa? Kalau nanti dirakit dengan stimulusnya sama, tetapi soal yang diambil hanya nomor 1, nomor 2 nggak diambil, nah itu masih bisa ya. Tapi kalau saling berkaitan, saling berhubungan, itu kalau nomor 1 diambil, nomor 2 pisah sendiri diambil di paket 2 misalnya ya, di paket selanjutnya, paket S, tidak bisa menjawab dia. Ya. Tidak boleh jadi seperti itu. Oke. Jawaban yang dituntut soal harus singkat, nah ini ya, berupa frase, kata, simbol, angka, tempat, waktu. Jadi pasti ini. Ya, bukan suatu uraian kata-kata. Setiap soal harus sesuai dengan bahasa Indonesia, kaidahnya oke, harus komunikatif, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat ya. Jadi hampir sama dengan pilihan ganda tadi ya. Nah, menjodohkan sekarang. Ini juga soal yang jarang ya dipakai. Nah, sekarang kita mulai pakai lagi. Jadi biasanya kalau di komputer ini namanya drag and drop. Tarik, pasang, tarik, pasang ya. Jadi ada aplikasinya. Menjodohkan. Kalau dalam bentuk tulis ya biasanya ada lingkaran-lingkaran ya. Ada pernyataan dan ada jawaban. Itu suruh memasangkan. Ya. Soal harus sesuai dengan indikator tentu saja.
Soal harus logis ditinjau dari materi. Nah, tidak semua materi bisa menjodohkan. Karena apa? Untuk satu soal menjodohkan itu harus berasal dari hal yang sama, ya. Tidak boleh menanyakan yang lain-lain, ya. Dalam satu kelompok itu materinya harus sama, ya. Kemudian lajurnya, pernyataan sebelah kiri dan kanan juga harus menanyakan hal yang sama, menanyakan hal yang sama. Ya. Oke, pokok soal harus dirumuskan jelas dan tegas. Ini sama seperti tadi, ya. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini yang penting lagi. Untuk soal menjodohkan, ada 2 lajur kan. Yang sebelah kiri biasanya adalah pertanyaan atau pernyataan. Sebelah kanan respon jawabannya, ya. Respon jawaban ini jumlahnya harus lebih dari yang pernyataannya. Jadi tidak boleh sama, tidak boleh misalnya 5 dengan 5, nggak boleh ya. 5 dengan 6, 5 dengan 7, ya. Gitu. Beberapa pernyataan diurutkan berdasarkan angka, oke? Misalnya 1, 2, 3, begitu ya. Yang sebelah kanan A, B, C, D. 1 pasangannya dengan apa? B, misalnya gitu ya. Harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, oke, 10, 11, dan 12 ini sama ya. Selalu harus sesuai kaidah bahasa Indonesia, komunikatif, dan tidak menggunakan kata atau kalimat daerah yang tidak dikenal. Soal uraian. Soal harus sesuai dengan indikator, oke, sama. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan ruang lingkupnya harus jelas. Nah ini ya, seringkali sudah beberapa kali uraian ini diberikan, tetapi masih aja ada yang salah. Ya, jadi letak batasan pertanyaan itu begini, sebutkan 3 macam. Nah, angka 3 ini penting ya. Jangan sebutkan macam-macam, nanti bisa banyak-banyak. Ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 10. Nah, pada saat men-skor bingung. Jadi kita tanyakan, sebutkan 3 macam ya, jenis hewan misalnya, gitu ya. Jadi nanti peserta yang menjawab 3 itu akan mendapat skor tertinggi. Yang menjawab 2 tentu skornya lebih rendah. Yang menjawab 1 skornya lebih rendah lagi. Kalau yang menjawab 4 bagaimana? Skor tertinggi juga. Jadi yang menjawab 4 dan 3 itu skornya sama. Tapi kita tidak salah karena kita minta adalah 3. Jadi ya, ini yang harus diperhatikan. Seringkali ini terabaikan ya. Jadi kasihan kalau si peserta tesnya yang bisa menjawab sebenarnya, tapi karena di sini tidak jelas ditanyakannya berapa, dia menjawab hanya 1, padahal dia tahu 3-3-nya. Nah, rugi dia ya. Jadi harus jelas. Isi materi ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah. Tentu saja kalau untuk paket A yang ditanya ya tentu jenjang SD ya. Paket B yang ditanya jenjang SMP. Ya. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus merupakan kata tanya yang menuntut jawaban yang panjang. Boleh ya. Jadi seperti mengapa, uraikan, bandingkan. Jangan menggunakan kata-kata yang misalnya kapan. Kapan mesti kan jawabannya 1 ya. Apa? Jawabannya hanya 1. Nah, itu jangan menggunakan kata-kata seperti itu. Kalau mau menggunakan kata-kata yang singkat seperti ini ya, gunakan saja uraian atau jawaban singkat, tetapi syaratnya jawabannya harus pasti, itu dia ya. Kalau uraian bisa tidak pasti. Jadi Bapak dan Ibu bisa menuliskan nanti alternatif jawabannya apa. Gitu ya. Oke, masih uraian di sini. Dibuat petunjuk yang jelas cara mengerjakan soal. Nah ini, biasanya orang sudah menulis uraian, jawabannya tidak ditulis. Ya, apa penyelesaiannya? Nah, begitu diteskan, ternyata salah kunci. Tidak bisa dikerjakan misalnya, ya, karena ada yang kurang diketahuinya. Ya. Atau misalnya angkanya terlalu panjang, terlalu harus pakai kalkulator, sedangkan peserta tesnya dituntut untuk tidak pakai kalkulator misalnya. Nah, hal-hal seperti itu ya, untuk menghindari itu, segera buat ya pedoman penskorannya setelah soalnya itu jadi. Buat pembahasannya setelah soalnya itu dibuat.
Karena kalau ada apa-apa bisa langsung diperbaiki ya. Kemudian buatlah petunjuk yang jelas cara mengerjakannya ya. Disuruh apa dia? Disuruh mengurutkan atau disuruh hanya menjelaskan saja atau dia disuruh menggambar, siapa tahu ada yang bisa menggambarkan ya begitu. Oke, kemudian yang 7, hal seperti tabel, peta dan seterusnya harus berfungsi tentu saja ya. Harus ada fungsinya, jangan hanya tempelan dan hiasan. 8, 9, 10 sama ya. Tentang kebahasaan harus memenuhi kaidah komunikatif dan tidak mengandung bahasa yang bersifat kedaerahan. Oke. Nah, ini pilihan ganda kompleks. Ini yang sering banyak pertanyaannya ya. Materi. Jadi ada pokok soal yang mengukur kemampuan yang kompleks yang terdapat pada stimulus. Jadi dari stimulus ini dibuatkan soalnya, ada pernyataan, ada pilihan jawaban. Hampir sama dengan pilihan ganda ya. Ada 2 bentuk ini ya. Ada yang modelnya itu seperti pilihan ganda, jadi ada tersedia jawabannya, tetapi tidak menggunakan ABCD, hanya menggunakan kotak-kotak kosong. Peserta disuruh menceklis jawaban yang benar di antara yang diberikan. Boleh 2, boleh 3 ya dicentang. Tidak boleh 1 ya, kalau 1 kembali ke pilihan ganda. Ada juga yang bentuknya tabel, pernyataan, kemudian jawaban benar, salah, ya, tidak, sesuai atau tidak. Atau pilihan. Pilihan misalnya kalau di matematika ya, bentuknya apa ini? Kubus, lingkaran, balok, boleh juga seperti itu. Ya. Jadi pilihannya itu boleh dicentang-centang. Itu namanya pilihan ganda kompleks. Ya. Kaidahnya hampir sama ya. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas. Iya, permintaannya apa? Pernyataan tidak boleh yang kontradiktif. Artinya begini. Pernyataan 1 misalnya menyatakan volume misalnya ya. Volume benda tersebut 20 meter kubik. Yang kedua, pertanyaan kedua, volume benda tersebut 30 meter kubik. Nah, ada 2 pertanyaan ya, yang hampir sama gitu. Itu kan tidak mungkin ya, pasti salah satu salah ya. Jadi tidak boleh hal-hal seperti itu ya. Jadi tidak boleh yang kontradiktif, tidak boleh yang sama dan jawabannya pasti satu salah gitu, tidak boleh ya. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif. Oke. Gambar grafik tabel harus jelas dan berfungsi tentu saja. 7, 8, 10 sama 7, 8, 9 ya, sama kaidah kebahasaan. Ini rata-rata sama semua. Oke, saya lewat saja. Nah, contohnya. Mungkin Bapak dan Ibu kemarin sudah melihat ya. Memang contoh yang kita berikan di sini belum sempurna ya, karena membuatnya saja 2 hari, dan ini karena ada permintaan dari kesetaraan, minta dibuatkan soal literasi untuk soal-soal yang sifatnya untuk mata pelajaran. Sedangkan kalau di AKM ya, Bapak dan Ibu mungkin ini sekedar pengetahuan saja ya, AKM yang sekarang itu kan literasi dan numerasi ya. Literasinya literasi membaca. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya. Ada literasi IPA, ada literasi ekonomi, literasi finansial, literasi biologi, ada semua ya. Nah, literasi yang diteskan di tahun 2021 nanti di AKM atau di asesmen nasional itu adalah literasi membaca dan literasi matematika. Literasi matematika disebutnya numerasi, ya. Literasi membaca kadang-kadang disebutnya hanya literasi saja. Begitu. Nah, soal-soal contoh yang diberikan di sini adalah contoh soal literasi untuk mata pelajaran. Jadi ini sebenarnya belum ada ya. Contoh soal yang diberikan. Hanya kemungkinan setelah ini akan terus dikembangkan soal-soal literasi untuk mata pelajaran. Begitu ya, kira-kira Bapak dan Ibu mohon mungkin bisa difahami ya.
Jadi untuk tahun yang dekat-dekat ini, literasi yang akan diteskan hanya literasi matematika dan literasi membaca saja. Ya, untuk AKM. Hanya untuk kelanjutannya, mungkin nanti ada literasi yang lain seperti yang contoh soal saya berikan ini. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya ini pengetahuan yang beruntung nih pengetahuannya ya, sudah tahu. Reguler saja belum tahu loh saya. Ya. Jadi teman-teman reguler itu belum tahu contoh-contoh soal seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah mendapatkan contoh ini bisa membuat juga ya. Jadi contoh soal yang diberikan di sini tidak sempurna, memang belum bagus ya. Mungkin ada yang sudah bagus, ada yang belum juga. Karena itu kita lihat saja sama-sama ya. Nah, kita perhatikan. Ini bahasa Indonesia paket C. Mungkin saya tidak akan memberikan semuanya ya, hanya beberapa saja yang akan saya berikan. Bapak dan Ibu bisa baca sendiri ya. Kalau pertama kali melihat ini pasti komentarnya apa? Bacaannya kok banyak banget. Ya, selama ini siswanya tidak pernah ya diberikan bacaan banyak-banyak. Kenapa? Nah, inilah yang namanya literasi ya. Jadi pada dasarnya literasi itu melatih seseorang untuk bisa menganalisis duluan ya. Jadi kalau membaca ini dia akan tahu mana ya. Oh, poin yang ini mana ya. Jadi dia catat atau di garis bawah. Nah, itu lebih bagus ya. Orang yang sudah mencapai pengetahuan analisis itu biasanya dia akan memberi poin-poin sendiri pada bacaan atau memberi garis-garis penting di sini. Nah, inilah yang diminta ya. Coba kita lihat, ini judulnya produk ramah lingkungan. Ada suatu bacaan. Ya. Kemudian pertanyaannya begini. Nah, ini adalah contoh pilihan ganda kompleks. Ya. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada benar salah. Peserta tesnya disuruh mencentang mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita balik ke kiri, ini ada KD-nya, menyimpulkan informasi tersurat. Jadi dari bacaan itu, peserta didik diminta menyimpulkan informasinya. Semua informasinya ada di sana, ya. Ini levelnya adalah level 1. Jadi levelnya level yang paling rendah. Karena apa? Semua isi di sini ada di bacaannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti kalau menyusun soal seperti itu. Karena dia ada di bacaan, maka dia levelnya adalah level 1. Informasi tersurat. Ini ada semua. Ya. Ini adalah bentuk pilihan ganda kompleks ya, pernyataan benar salah dicentang. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang pedoman penskorannya bagaimana? Kalau dia menjawab urutannya benar, salah, salah, benar, salah, dia diberi skor 1. Kalau menjawabnya selain ini, misalnya hanya 1 saja salah ya, benar, benar, salah, 0. Dia tidak mendapat nilai. Kasihan dong. Nah, ya, memang kasihan sih kasihan ya, tapi memang itu aturannya. Jadi sebenarnya pilihan ganda kompleks ini adalah pengembangan dari soal pilihan ganda bentuk identifikasi. Bapak dan Ibu mungkin pernah ingat ya. Misalnya soal-soal yang bentuknya identifikasi. Perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4. Ya, yang termasuk ciri-ciri hewan melahirkan misalnya. Yang mana? 1 dan 2 saja, 1 dan 3 saja. Pernah ya ada soal seperti itu? Nah, itu sebenarnya pilihan ganda kompleks, hanya bentuknya adalah pilihan ganda. Jadi pengembangan dari pilihan ganda kompleks bentuknya seperti ini. Karena itu di skornya hanya 1. Kalau mau skor 2, ya ada juga beberapa pendapat yang memberikan skor 2 untuk tertinggi ya, 2, 1, 0. Silakan saja, tetapi harus dipastikan bahwa itu lebih kompleks daripada yang skornya hanya 1, 0. Ya. Nah, ini adalah pilihan ganda. Ya. Levelnya adalah aplikasi. Perhatikan di sini ya.
Jadi di sini alasan yang tepat. Aplikasi itu ada bacaan seperti tadi, tetapi dia bisa mengartikan bacaan itu dengan kalimatnya sendiri dia. Itu yang namanya aplikasi. Jadi level 2 sudah beda. Ya, jadi tidak tercantum plek di sana, tapi dia menyimpulkan. Ya. Oke, yang ketiga di sini si aplikasi hampir sama. Saya lewat saja ya. Nah, ini penalaran. Coba Bapak dan Ibu perhatikan. Ini adalah pilihan ganda kompleks bentuk yang lain ya. Berilah tanda centang pada kolom di kiri. Jadi bisa menjawab seperti ini. Di centangnya boleh 2, boleh 3, tidak boleh 1 ya. Kalau 1 sudah pilihan ganda. Karena itu di sini diberi tanda. Kamu dapat memilih lebih dari 1 jawaban. Ini adalah bentuk pilihan ganda kompleks yang lain ya, selain yang tadi benar salah. Ya. Oke. Nah, bahasa Inggris nih. Panjang banget, Bu. Iya. Jadi tujuan dari literasi ini begini. Mindset ya, mindset anak-anak yang biasanya langsung saja, sekarang kita ubah deh, pelan-pelan. Mungkin pertama kali memang susah ya. Apa-apa itu kalau pertama pasti susah ya. Kita kalau belajar sesuatu, belajar komputer misalnya ya, pertama kali pasti susah. Tapi setelah itu akan lancar-lancar saja. Nah sama, anak-anak kalau membaca ini mungkin awal-awalnya, aduh kok banyak banget ya. Tetapi kalau dibiasakan ya, dibiasakan seperti ini, semakin lama semakin bisa. Karena kalau negara-negara maju seperti Jepang, ya kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di Jepang itu hobi membaca itu bagus sekali ya. Walahan mereka sudah negara maju, tapi membaca itu bukan suatu hal yang aneh. Jadi kalau kita melihat orang di kereta api membaca buku, itu tidak aneh di sana ya. Bahkan jalan aja sambil baca gitu. Nggak ketabrak gitu ya. Iya, kita lihat begitu ya. Nah, di Indonesia belum ada ya. Kalaupun punya HP, lebih senang lihat YouTube ya, lihat yang hiburan-hiburan. Nah, coba hiburannya sekarang dilatihkan ke bacaan. Dengan membaca ini sebenarnya menarik dan banyak informasi yang bisa didapat. Oke, saya kembali ke sini ya. Ini pelajaran bahasa Inggris. Jadi bedanya literasi dengan soal yang biasa, kita perhatikan bahwa di dalam bacaan ini ada informasi yang lain yang memberi pengetahuan kepada peserta tesnya. Ya. Jadi ini adalah cerita tentang lucunya hewan, ya. Lucunya koala, ini binatang koala, yang bisa membuat orang itu tidak stres kalau main dengan dia. Bisa merendahkan tekanan darah tinggi, menyembuhkan. Nah itu kan pengetahuan ya. Dengan membaca ini, peserta tes dilatih untuk mengolah informasi apa sih yang ada di dalam cerita ini. Gitu ya. Nah, pembuat soalnya mendapatkan ini dari mana? Dari internet, ya. Karena itu di bawahnya ada nih sumbernya, The Jakarta Post. Nah, Bapak dan Ibu nanti kalau mengambil sumber silahkan diambil seperti ini ya. Dikutip semua boleh. Boleh juga disadur. Kalau disadur itu artinya apa? Soal tapi sudah diubah-ubah. Nah, di sini boleh disadur tapi ada sumber utamanya, ya. Nah, begitu ceritanya ini. Ini sudah masuk penalaran ya, karena pertanyaannya adalah apa? Do you think the result of the study reliable? Jadi apakah reliable atau tidak hasil dari studi ini? Nah, ini harus baca dulu, dia harus menyimpulkan. Jadi ini sudah termasuk penalaran, higher order thinking. Kenapa? Dia membaca dulu, terus mengevaluasi ya, isi dari bacaannya itu dievaluasi, kemudian disimpulkan dia, studi ini reliable atau tidak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh soal nomor 2, ini sama contoh pilihan ganda kompleks model centang. Ya. Begini. Nah, kalau di sini
Oke, ini juga pemahaman dari isi bacaannya. Kita lanjut ya. Ini masih soal yang tadi. Nah, ini ada soal 3 berarti ya tadi ya. 1, 2, 3. Jadi satu stimulus tadi ada 3 soal dengan bentuknya macam-macam. Ada pilihan ganda kompleks, uraian. Levelnya juga macam-macam. Ada level 1, level 2, dan level 3 penalaran ya. Sini. Nah, ini adalah soal-soal yang higher order thinking. Saya lewat saja ini ya. Saya sudah mencatat yang mau saya tayangkan yang agak-agak, nah, agak-agak menarik lah ya. Ini, supaya Bapak dan Ibu ada ide. Stimulusnya ini adalah poster. Poster sering ya Bapak dan Ibu lihat ya. Boleh Bapak dan Ibu mengambil poster. Di sini ada sumbernya juga ya, dari mana ada. Poster ini adalah cara membuat hand sanitizer ya. Ini lagi ngetop pada saat pandemi ini ya. Pembuatannya ini adalah ya sebentar, ini pelajaran apa? Kimia. Oke, cocok banget ya, kimia. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengambil stimulus seperti ini ya. Kemudian diberi keterangan di sini. WHO merekomendasikan pembuatan penyatitasi tangan dengan bahan prosedur seperti ini. Sebenarnya pengetahuan apa? Kan harus edukatif ya. Pengetahuan apa yang diinginkan dari sini? Selain pengetahuan kimianya. Pengetahuan apa yang diinginkan? Pengetahuan atau kemampuan peserta tes atau peserta didik yang mengolah informasi kalau ada poster. Bacanya bagaimana sih dia? Tentu lihat urutannya ya. Terus apa aja sih yang ada di dalam poster ini? Nah, ini melatih ya. Kalau orang jarang membaca seperti ini tidak tahu. Jadi kalau diberi informasi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ya, apa sebenarnya intinya dari informasi ini ya. Begitu. Jadi ini adalah edukasinya seperti itu ya. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu yang bukan kimia tidak paham, tapi tidak apa-apa, saya hanya akan menjelaskan garis besarnya saja ya. Nah, coba kita lihat kenapa dia di sini level 1 ya. Tuliskan rumus kimia alkohol pada pembuatan hand sanitizer. Ini hanyalah level 1. Level 1 ini apa? Mengingat ya. Mengingat, memahami. Jadi dia tahu bahwa rumus-rumus itu kan banyak. Nah, untuk alkohol itu rumusnya ini. Isian singkat, perhatikan. Kalau jawabannya selain ini ya salah. Jadi ini adalah jawaban yang sudah pasti. Tidak ada yang lain jawabannya ya. C2H5OH, tidak ada yang lain. Makanya kalau isian singkat harus pasti. Oke. Yang kedua nih, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks levelnya aplikasi. Nah, Bapak dan Ibu ya, aplikasi itu apa? Ada suatu prosedur aplikasi. Ada suatu prosedur di mana dia bisa menerapkan. Prosedur itu apa? Bisa menggunakan rumus ya, kalau misalnya di matematika, di fisika, di ekonomi, menggunakan rumus itu termasuk aplikasi. Ya. Kalau di sini dia mencoba membuat cairan, itu ada prosedur juga kan? Harus pakai ini, harus pakai ini ya. Dari informasi yang dilakukan, ini apa? Memilih mana saja ya, ini termasuk pilihan ganda kompleks, hanya pilihannya 3. Kuncinya 1 dan 2. Ya. Sebenarnya untuk paket C ini harusnya nambah ya, jangan 3 ya. Kita lebihkan saja 4 atau 5 ya. Kurang ini 3. Nah, sekarang untuk penalaran, coba perhatikan Bapak dan Ibu biar bisa membedakan ya soal penalaran dengan soal aplikasi, dengan soal pemahaman itu apa bedanya. Nah, ini penalaran.
alkohol 96% dan seterusnya akan diganti. Nah, kalau alkohol yang 96% diganti dengan alkohol 70%, setuju kamu nggak? Setuju nggak kamu gitu ya? Nah, ini adalah suatu perlakuan. Jadi kalau penalaran itu ada suatu hal yang baru, kemudian siswanya atau peserta didiknya dimintai pendapatnya, benar nggak sih itu? Kalau benar kenapa? Gitu. Kalau benar tidak benar kenapa? Setuju atau tidak? Ya, itu nalar. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, diubah dalam konteks itu. Nah, seperti ini. Jawabnya tidak setuju kuncinya. Karena apa? Ada alasannya. Scoringnya bagaimana? Scoringnya kalau dia setuju, tidak setuju, dan alasan betul, di skornya 2 kalau nggak salah ya. Oh, di sini tidak ada ya. Oke, 2. Kalau misalnya hanya tidak setuju saja, alasannya salah, skornya 1 dan seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih paket C ya, nanti saya paket B nanti kebagian juga. Nah, ini ada bacaan lagi, bacaannya panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi pada saat melatih siswa, pada saat melihat bacaan yang panjang, dia bisa menandai ya, menandai mana-mana yang penting atau mencatat mana nih yang penting sih. Kenapa ini soal biologi? Isinya rawa pening. Rawa pening itu apa? Danau. Ya. Jadi ini sebenarnya ada pengetahuan yang disampaikan kepada peserta didik bahwa ini loh, di daerah Semarang ini ada danau yang namanya rawa pening gitu ya. Jadi ada pengetahuan umumnya ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jangan tertarik ya. Oh, kapan-kapan saya pengen ke sana misalnya ya. Jadi pengetahuan itu tidak hanya asal biologinya saja. Oh, ada sungai begini-begini, biasanya kan begitu ya, tapi ini lebih ke pengetahuan umum. Di sini ada informasi banyak ya tentang rawa pening ini. Kita tidak usah lihat ini, kita lihat soalnya saja. Nah, ini pilihan ganda kompleks, bentuknya benar salah ya. Ini sudah penalaran ya. Jadi benar salah untuk pilihan ganda kompleks bisa juga dibuatkan bentuknya penalaran. Jadi biasanya penalaran itu pernyataan yang ada di sini ini tidak terlalu tercantum dengan letter-letter apa ya, dengan tersurat di bacaannya. Kalau tersurat itu masih level 1 ya. Tapi kalau sudah tersirat, ini tersirat ini. Jadi itu adalah penalaran. Oke. Saya lanjut. Nah, ini contoh yang lain ya. Sosiologi. Dia mengambil stimulusnya apa ini sebenarnya? Ini adalah dari majalah. Tentang apa? Awik-awik. Apa itu awik-awik? Nah, peserta didik yang tadinya tidak tahu apa itu awik-awik jadi tahu, oh ternyata di Lombok Barat ini ada sesuatu yang namanya awik-awik. Apa sih? Makanya dibaca ya. Dibaca. Ternyata awik-awik itu ada semacam pengaturan ya, semacam apa ya, aturan adat di mana seseorang atau penduduk di sana itu tidak boleh mengambil ikan dengan racun misalnya ya. Tidak boleh menggunakan sianida ya, tidak boleh melakukan memancing atau mengambil ikan di luar daerah yang sudah diberikan. Pokoknya ada aturan-aturannya. Ya. Nah ini juga pengetahuan kan, ternyata Indonesia itu kaya banget ya, adatnya banyak banget. Nah nanti yang lain-lain di daerah lain bisa juga. Nah ini karena menyangkut sosiologi ya, sehingga materi yang ada di sini yang menyangkut sosiologi. Ya, bahkan di sini ada nih sanksi bagi pelanggar awik-awik ini ya. Sanksinya apa? 10 juta rupiah. Ada ya.
Jadi adat-adat sebegini seperti ini di zaman modern masih ada yang berlaku ya. Seperti di Bali itu ada juga ya, Lombok, daerah Sumatera Utara banyak yang masih berlaku ya. Nah, kemudian setelah itu silakan Bapak dan Ibu nanti membuat soalnya. Ini soal nomor 1 adalah levelnya masih level 1. Jadi semua jawaban di sini ada di bacaannya ya, itu level 1. Yang nomor 2, aplikasi di sini menggunakan PG kompleks. Ini sudah aplikasi ya. Karena yang ditanyakan adalah tujuannya awik-awik ini diberlakukan. Jadi menggunakan bahasa sendiri ini sebenarnya ya. Tujuannya apa? Tidak terlalu persis dengan ada yang di bacaan, tetapi artinya akan sama. Itu ya, aplikasi. Oke, ini nomor 1 ini saya lewat. Nah, contoh ekonomi. Saya sebenarnya yang saya inginkan adalah memperlihatkan model-model stimulusnya ya, Bapak dan Ibu. Ini stimulusnya mengambil dari koran. Boleh ya, tentang apa nih, neraca dagang. Nah, ini orang ekonomi yang tahu ya. Ada berita dicuplik sedikit aja cerita tentang neraca dagang ini. Nah, setelah ini baru pertanyaannya dikaitkan dengan ekonominya. Kalau dikatakan surplus itu apa? Ya. Masuk ekonomi. Oke. Saya lewati ya. Kita lihat yang paket B. Coba. Bahasa Indonesia tidak usah ya, tadi sudah. Bahasa Inggris sudah tadi. Matematika. Tadi sudah belum ya? Belum ya? Oke, matematika. Ini contohnya boleh juga menyajikan grafik. Grafik apa saja ya? Kalau di SD mungkin ada grafik pertambahan tanaman, misalnya tanaman kacang, boleh aja ya, macam-macam lah grafik. Grafik ini ada grafik batang, ada grafik pie, kemudian membandingkan antara keduanya, membaca. Jadi ini ada informasinya, kemudian ada matematikanya juga ya. Gitu ya. Nah, ini fisika. Bacaannya panjang? Panjang memang ya. Tapi tidak apa-apa. Berlatih pelan-pelan. Ya. Jadi ceritanya ini tentang kereta super cepat di Jepang. Namanya maglev. Ya. Bukan Shinkansen ya. Shinkansen yang sekarang sudah beroperasi itu namanya Shinkansen. Tapi ini lebih cepat lagi. Karena menggunakan medan magnet. Ya. Jadi ini ada cerita, pokoknya ceritanya panjang ya. Kemudian bagian akhir di sini ada kata-kata bahwa mana ya? Membandingkannya dengan kereta Indonesia. Oke, Argo Cirebon. Argo Cirebon. Nih. Di Indonesia ada kereta tercepat namanya Argo Cirebon, 100 km per jam, tapi mungkin belum banyak di ini ya operasikan ya, karena keamanan juga sih ya kalau terlalu ngebut. Kalau di Indonesia itu kan banyak yang lewat-lewat di jalan, nah itu tidak seperti di negara luar itu ada batas sehingga tidak bisa masuk-masuk. Nah kalau di Indonesia kadang-kadang dekat kereta, rel kereta itu ada orang bangun pasar segala begitu ya, jadi bahaya kalau yang ada kereta yang cepat-cepat. Nah, tetapi intinya cerita di sini adalah tentang kereta maglev yang baru, kemudian ada kereta Indonesia. Ini karena paket B setingkat SMP, maka bacaannya angka-angkanya tidak terlalu panjang-panjang. Nah, ini aplikasi. Ini menyatakan bagaimana kalau kereta Indonesia dibandingkan dengan kereta dia ya.
diganti gitu. Sampai Cirebonnya jam berapa? Ini karena kecepatannya sudah tahu, kita bisa cari waktunya. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah gerak lurus, tetapi dikemasnya dalam bentuk cerita, ya, dalam bentuk cerita. Jadi kalau yang biasa kan kita lihatnya gambar, grafiknya, misalnya ini masukkan rumusnya saja ya. Nah sekarang kita masukkan dalam bentuk cerita. Nah ini adalah pilihan ganda kompleks, benar salah, ya, levelnya aplikasi. Jadi ini sebenarnya menghitung aja semua, menghitung menggunakan rumus gerak lurus. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau literasi itu kebalik ya. Literasi itu adalah menggunakan mata pelajaran untuk memahami masalah yang ada di literasi. Jadi seperti ini, menggunakan rumus-rumus fisika untuk memahami apa yang ada di bacaan. Itu literasi ya. Memahami misalnya yang lain, memahami ekonomi ya, atau menggunakan ekonomi untuk memahami apa yang tercantum di bacaan. Ya, jadi tidak langsung ke pelajarannya. Oke, ini kan koi masih fisika. Saya ambil contoh lagi yang agak ya. Nah, ekonomi. Ini juga mengambilnya dari poster ya. Poster tuh banyak yang menarik ya. Bapak dan Ibu bisa ngambil di sini. Nah, di sini ada sumbernya diberikan. Ceritanya ini sebenarnya tentang survei pemuda ASEAN dalam wirausaha. Kaitannya ada ekonominya, makanya ini penulis soalnya mengambil ini ya. Gampang kan Bapak dan Ibu ya cari stimulus, tinggal ambil-ambil aja yang menarik-menarik diambil gitu. Ada hubungannya sama ekonomi ambil gitu ya. Nah, yang susah itu bikin soalnya memang harus berkreasi di sini. Ini contoh ya untuk level 1 ini. Nah, ini contohnya adalah PGK, benar salah. Jadi pernyataan di sini ada di semua di bacaannya. Itu adalah level 1. Level 2 aplikasi, isi di pernyataan ini menggunakan kata-katanya sendiri dan ada hitungannya ya. Aplikasi itu ada hitungannya. Nah, penalaran ini mengatakan bahwa pendapatmu ya, apa yang membuat anak muda ini mempunyai keinginan wirausaha. Jadi ada dengan kata-katanya sendiri. Apa sih gitu ya? Yang diinginkannya ini sudah nalar. Pendapat. Ya. Oke, saya lanjutkan paket A. Coba paket A yang menarik adalah nah, garis bilangan. Ini sebenarnya tidak terlalu memperlihatkan stimulusnya ya. Ini matematika banget. Nah, saya contoh ya. Jadi walaupun ini banyak contoh-contoh, tapi ada juga soal yang tidak menggambarkan literasi. Nah, ini sebenarnya kurang menggambarkan literasinya. Hanya contoh gambar begini ya. Tidak jelek, soal ini tidak jelek, tapi ini kurang menggali literasi di matematikanya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sih kalau bisa jangan membuat soal seperti ini ya. Walaupun soalnya mungkin masih bisa ya. Tentu harus ada kaitannya dengan stimulusnya tadi di atas. Ini sudah sangat matematika. Nah, lebih baik soalnya seperti ini. Jadi ini ada suatu literasi di kehidupan nyata. Seperti biang lala kan banyak ya. Mainan biang lala tahu ya, yang bentuknya lingkaran itu yang tinggi gitu ya. Muter, anak-anak kecil tuh biasanya senang naik. Di Ancol ada dia. Nah, itu kan banyak. Lebih baik soal-soalnya seperti ini. Ini ada literasinya. Ya, dibandingkan dengan soal yang tadi pertama, hanya langsung garis bilangan saja. Oke, satu lagi tentang IPA nih ya.
Nah, walaupun IPA, ini yang ditunjukkan adalah grafik. Boleh saja Bapak dan Ibu ya. Grafik, tapi ceritanya tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi IPA-nya yang ditonjolkan di sini. Ini yang terakhir PPKN. Nah, ini PPKN ini menarik ya. Biasanya kalau cerita-cerita itu ada perbuatan ini termasuk sila keberapa. Nah, seperti itu ya, itu udah sangat biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu coba sekarang keluar dari soal-soal yang bentuknya rutin yang diajarkan di kelas seperti itu, pada saat diteskan jangan seperti itu lagi, keluar dari situ ya. Ini ada cerita nih, Pak Agung setiap hari mengantarkan anaknya bernama Lintang pergi sekolah. Pak Agung mempunyai jalur yang sama walaupun jalur tersebut jalannya rusak. Semalam hujan sangat deras dan ia memutuskan untuk melewati jalur lain yang lebih baik. Nah, jadi intinya dia cerita di sini ya, Pak Agung ini menganggap bahwa dia kan jalan ya, naik motor. Menempuh jalan itu tanpa memakai helm ya, tidak pakai surat-surat. Nah, mungkin bapak-bapak di sini ada yang seperti itu ya. Kalau perginya deket-deket nggak bawa surat-surat kendaraan, nggak bawa helm ya. Apalagi sekarang harus pakai masker ya. Ada yang begitu alasannya karena dekat. Nah, tetapi tiba-tiba dia ditangkap, bukan ditangkap ya, diberhentikan oleh polisi ya. Nah, ceritanya menarik kan? Tapi itu sesuatu yang nyata dan ada di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak sekedar sila Pancasila itu sila keberapa. Nah, itu termasuk apa gotong royong. Nah, itu ya. Itu tidak. Sekarang kita buang tuh mindset seperti itu ya. Coba kita lihat sebagai literasinya. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, Pak Agung melakukan tindakan hukum ya. Ini menyimpulkan atau apa ya, dari bacaan itu dia bisa tahu kenapa sih kok tindakan hukum ya, kenapa dia kok, ini adalah pengetahuan yang paling rendah, kenapa kok Pak Agung itu menyalahi hukum gitu ya, itu adalah pengetahuan yang paling rendah. Boleh Bapak dan Ibu mengukur seperti itu ya. Nah, kemudian ada aplikasinya. Nah, ini lebih ke penerapannya ya. Jadi bagaimana baiknya gitu ya yang harus dipenuhi Pak Agung. Nah, ini di dalam bacaan tidak ada. Tetapi dia bisa berpikir sendiri bahwa kalau bepergian itu harus bawa apa, harus apa-apanya. Itu sudah aplikasi ya. Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi aplikasi itu pengetahuan yang dia miliki dan ada prosedur. Ada prosedur. Nah, ini kan prosedurnya apa? Prosedurnya itu harus memiliki beberapa surat. Nah, suratnya apa saja? Ya, itu adalah prosedur. Tapi kalau pemahaman level 1 itu ada yang dibacaannya ada, diulang kembali gitu. Ya. Diulang kembali. Nah, kalau penalaran level 3 hot itu lebih ke menyimpulkan atau lebih ke membandingkan atau lebih ke bagaimana setuju tidak gitu ya. Kalau tidak setuju kenapa, kalau setuju kenapa. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa paham ya. Sebenarnya ini lebih jadi menerangkan hot nih. Oke, enggak apa-apa lah. Oke, nah ini. Nalar ya. Kalau seandainya Pak Agung melakukan itu ya, apa kira-kira yang bisa ditimbulkan Pak Agung ya? 3 akibat apa gitu. Nah, ini jawabannya bisa banyak ya. Karena itu kalau esai, seandainya jawabannya itu tidak 3 ini saja, bisa yang lain, Bapak dan Ibu bisa menuliskan alternatif jawaban. Tapi skornya tetap ya, kalau dia bisa menjawab 3, ini skornya 2, menjawab kurang dari 3, skornya 1. Sekali lagi, saya tadi di awal sudah menjelaskan ya, kenapa kok sekarang skornya hanya 2, 1, dan 0. Ini sebenarnya adalah untuk memudahkan
komputerisasi saja. Karena dibandingkan dengan soal yang lain, skor tertingginya itu pasti 2 ya, atau 1. Kalau mau menggunakan di sehari-hari untuk latihan, silahkan menggunakan kata kunci. Misalnya kata kunci 1 seperti ini ya. Bapak dan Ibu mau memberi satu kata kunci ini 1 skor, berarti skor maksimumnya 3. Boleh saja ya. Boleh, tidak ada yang melarang. Ya, hanya tentu saja ini harus dijelaskan di petunjuk awalnya ya. Dan untuk menskornya memang agak sulit karena tidak sama. Kalau yang lain kan paling tinggi 2 ya. Nah, ini bisa 3. Bahkan kalau ini bisa ditanya 5-5-nya, berarti skornya bisa 5. Boleh aja, boleh ya. Apalagi kalau untuk ujian sehari-hari ya, tidak untuk ujian yang sifatnya banyak. Nah, kenapa dipilih 210? Ini kalau sifatnya banyak. Jadi cepat laporannya itu harus cepat. Nah, ini pakai komputer kan lebih cepat. Makanya kita pakai 210. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami. Oh, habis. Oke. Sudah habis? Saya kembalikan ke panitia ya. Silakan mungkin. Terima kasih. Saya tutup dulu. Halo? Ya. Maaf, saya minum dulu ya. Ya. Boleh? Aduh. Ini di luar ini ya. Untuk AKM mungkin saya tidak bisa menjawab ya ini untuk toolsnya ya. Karena bisa ditanyakan ke bagian komputerisasi di kantor kita. Silakan saja nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti saya sampaikan ya Bapak. Bapak siapa nih, Pak Asep ya? Ada memang toolsnya, tapi karena ini baru ya, jadi saya tidak tahu persis apa, nanti saya takut salah menjawab. Jadi nanti silakan Bapak misalnya mau bertanya melalui saya juga nggak apa-apa ya, Japri, nanti saya akan sampaikan ke bagian komputerisasi di Pusmenjarnya. Begitu ya? Ya. Ya. Sumber acuan untuk penulisan soal tentu saja kurikulum ya. Tentu saja kurikulum, KD-nya. Ya. Tetapi model soalnya mau bentuknya literasi atau mau bentuknya itu seperti ujian nasional yang kemarin ya. Nah, itu kami serahkan ke kesetaraannya, kesepakatannya bagaimana. Apakah mau dimunculkan model-model literasi seperti AKM? Apakah sudah siap seperti itu? Atau masih model yang biasa? Terserah ya. Kami serahkan ke, ini kan wewenang masing-masing ya, sekarang di satuan pendidikan. Nah, mungkin ada yang mengkoordinasi, misalnya di kesetaraannya ya, kita maunya nanti soalnya seperti apa nih untuk ujian akhirnya gitu ya, atau untuk ujian yang lainnya. Silakan saja ya. Nah, kalau modul kesetaraan atau handbook penerbit ya. Iya, itu sebenarnya hanya menambah pengetahuan saja untuk Bapak dan Ibu ya.
Jadi bagaimana cara menulis soal seperti mungkin nanti ini ya paparan yang dari saya ini menambah pengetahuan aja untuk Bapak dan Ibu. Ya. Apa bentuk soal literasi itu seperti ini loh begitu. Tetapi tentu saja kalau soalnya itu acuannya tentu harus ada KD ya. KD di kesetaraannya, kurikulum kesetaraan itu tidak boleh lepas dari situ. Itu ya. Yang kedua. Ketiga. Aduh, iya. Sebenarnya ada ya, tapi kemarin tidak terburu kali ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu yang dari pendidikan agama. Ya, sebenarnya ada contohnya literasi. Oke. Oh, Kemenak ya. Oh iya ya. Ya. Iya, ini sudah masuk ke AKM ya. Iya. Sebenarnya memang banyak pertanyaannya malah ke AKM-nya ya, bukan ke penulisan soalnya. Ini barusan. Oke. Bapak dan Ibu, ini adalah AKM, kalau yang disebutkan di sini adalah AKM kelas. Jadi AKM itu ada AKM kelas, ada AKM survei. AKM survei itu akan diberikan kepada kelas 5, 8, 11 ya, atau kalau di kesetaraan itu kelas akhir ya, kelas akhir. Tapi survei, jadi kalau survei itu sampelnya ya tidak ditentukan ini, tapi hanya sampel saja, tidak semua peserta ikut. Nah, kalau kelas ini mungkin belum dilaksanakan dalam waktu dekat ya. Yang paling dekat itu baru survei ya. Jadi kalau AKM kelas memang betul pertanyaan itu kalau siswanya tidak bisa dia akan mendapatkan soal yang lebih rendah, tapi kalau bisa dia akan naik. Nah, sebenarnya ini hanya ingin mengukur saja ya, sampai sejauh mana sih sebenarnya peserta Indonesia ya, misalnya di kesetaraan ini sampai di sejauh mana pemahaman tentang materinya ya, atau bagaimana memahami literasinya. Nah, nanti bisa dilihat kalau ternyata masih di sini, nah evaluasinya apa, tindakannya apa, pembelajarannya apa, itu saja. Ya, jadi untuk kelas seperti itu. Tapi yang saya tahu sih kalau untuk kelas itu belum dilaksanakan dalam waktu dekat ya. Kalau yang survei yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya, mungkin bulan April atau Mei begitu. Bagaimana yang jawabnya? Saya agak bingung juga. Karena banyak pertanyaan AKM malahan ya. Jadi sekali lagi ya Bapak dan Ibu, AKM ini survei. Ya. Kalau survei itu apa? Tujuannya hanya evaluasi. Jadi tidak usah dikhawatirkan sebenarnya jalannya sih sama-sama seperti dulu saja ya. Misalnya untuk ujian apa nih kelulusan kesetaraan masih mau menggunakan model soal yang lama, tidak apa-apa. Tidak harus AKM ini. Tetapi AKM ini akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk survei, untuk melihat, untuk evaluasi seberapa keberhasilan pemerintah lah ya istilahnya dalam pembelajaran di literasinya, apa sejauh mana sih gitu. Nanti akan ada kebijakan misalnya, ya tidak tahu kebijakannya apa ya.
Ya. Jadi sebenarnya hal ini tidak usah dikhawatirkan ya AKM itu ya. Mungkin Bapak dan Ibu lebih fokus ke bagaimana membelajarkan pesertanya saja supaya dia bisa bagus-bagus gitu nilainya. Kalau masih belum siap dengan model soal seperti ini, tidak apa-apa, soal ujian biasa saja. Karena kalau di satuan pendidikan yang reguler, itu juga sama ya. Ada ujian sekolah, itu yang model biasa saja gitu. Tetapi kalau AKM, itu kan akan dilaksanakan semua, di semua sekolah. Walaupun sampelnya itu tidak semua siswanya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak usah dikhawatirkan ya AKM ini. Mungkin yang perlu dilatihkan hanya model-model soalnya saja. Nih loh modelnya tuh seperti ada PG kompleks, oh ada model menjodohkan. Jadi tidak kaget gitu. Tapi tidak usah di drill, nggak usah Bapak dan Ibu ya. Karena sebenarnya pengetahuan yang dia dapat itu kan kayak tadi kimia. Ini sebenarnya kan kimia-kimia biasa saja. Atau misalnya matematikanya. Matematikanya biasa saja. Yang diuji adalah kemampuan literasinya aja ya. Nah, literasi itu bisa didapat dengan pembiasaan. Kalau dia biasa membaca literasi, membaca bacaan gitu ya. Nah, ya, mungkin dia akan terbiasa. Jadi akhirnya ya tidak kaget lagi gitu. Gitu. Yang negara kompleks. Ya. Ini sekarang begini saja. Tergantung dari kompleksitasnya soalnya, ya. Jadi berapa banyaknya, berapa ini tergantung. Jadi kalau Bapak dan Ibu menulis soal, misalnya dengan tanda kompleks, Bapak dan Ibu bisa memperkirakan kalau siswanya itu mengerjakan soal ini berapa menit ya. Nah, jadi kalau pada saat penulisan soal, ada baiknya menuliskan judgement Bapak dan Ibu waktunya, ya, waktunya berapa. Nah, jadi kalau misalnya saya tidak bisa menentukan sih ya berapa banyak soalnya, karena ini sudah dipesankan oleh pimpinan di kantor bahwa jumlah soal ini terserah, kita serahkan ke kesetaraan aja mau kesepakatannya berapa ya, karena kita tidak boleh mengatur itu. Tetapi yang penting Bapak dan Ibu, model soalnya berapa menjodohkan, berapa pilihan ganda isian itu juga bebas ya. Karena semua itu tergantung dari stimulusnya juga. Karena ada beberapa stimulus yang bisa dibuatkan soal pilihan ganda kompleks, ada juga yang tidak kan. Ya. Ada juga yang hanya mungkin karena bagian-bagian atau yang diketahuinya tidak terlalu banyak, maka tidak bisa semua bentuk soal ini ada. Jadi itu juga diserahkan kepada nanti panitia atau tim ya dari kesetaraan berapa jumlah soalnya. Kemudian sekali lagi ya, model soalnya mau bentuk literasi seperti ini atau masih mau model UN yang biasa, itu juga kami serahkan. Tidak ada paksaan ya. Gitu. Ada yang belum terjawab ya? Kenapa bingung? Ya, betul. Ya. Oke. Aduh, begini ya. Karena saya sudah diwanti-wanti dari pimpinan, tidak boleh memberikan statement berapa jumlah soal. Itu Pak. Ya. Itu saya pegang dan juga teman-teman juga yang bertugas di seluruh provinsi. Kan ini seluruh provinsi nih ada kesetaraan ya. Itu tidak boleh kita menentukan berapanya. Kami serahkan ke kesetaraan ya, mungkin
pejabat dari kesetaraan, mau berapa silakan. Hanya yang dipertimbangkan begini, waktu pengerjaan untuk satu butir soal itu yang dipertimbangkan. Kalau kira-kira bisa sampai 5 menit, ya tentu saja soalnya tidak harus 40 ya, dipaksakan begitu. Tidak harus. Tetapi boleh, kalau memang stimulusnya tidak panjang-panjang, ya silakan saja. Jadi ketentuan ini kami tidak bisa menentukan berapa-berapanya ya. Kami serahkan semua ke kesetaraan. Oh, ada gitu ya. Silakan aja. Pokoknya begini, mungkin ada baiknya dengan provinsi lain ya. Sama gitu loh. Apa sih? Ya ada semacam dialog ya. Dialog, oh kalau di sana berapa ya, di sini berapa ya. Nah, kadang-kadang masukan-masukan itu kan manfaat ya. Oh, waktunya segini nih, 5 menit, 5 menit ya. Kita bisa kalikan saja. Kalau satu soal misalnya 5 menit kan lebih panjang daripada biasanya gitu. Oh, bisa dihitung aja berapa. Kalau waktunya 2 jam gitu. Ya, tinggal dibagi aja, Pak. Ya. 24 ya. Iya. Ya, begini, kalau misalnya terlalu 10 menit terlalu panjang ya stimulusnya jangan panjang-panjang, diperpendek saja. Kalau yang contoh tadi memang panjang-panjang sekali ya, memang itu rata-rata tidak disadur sih, memang seharusnya diperpendek nggak apa-apa, yang perlu-perlu saja, jadi membacanya tidak terlalu panjang gitu. Ya, tutorial aja baca 5 menit ya, betul, karena ini baru juga sih Pak, tapi nanti kalau mindsetnya itu sudah berubah ya, sudah terbiasa, itu akan cepat. Mudah-mudahan. Ya. Kisi-kisinya sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Bapak dan Ibu bisa lihat tadi di indikatornya ya. Kisi-kisinya sama, jadi sudah pernah mendapat pelatihan kisi-kisi belum ya? Sudah kan? Jadi ada tabel. Ya. Oh, sudah pernah. Oh. Ya sudah pernah. Kalau sudah pernah pasti gampang. Jadi bedanya mungkin hanya di indikatornya saja. Indikatornya Bapak dan Ibu bisa lihat di contoh tadi ya. Contoh-contoh tadi soal kan ada. Itu ada indikator kan sebelah kiri tadi. Nah, coba seperti itu. Tidak terlalu berbeda sih. Ya? Maksudnya contohnya seperti itu ya, kata-katanya lah seperti itu. Tapi ya jangan persis. Ya tergantung materinya apa yang diukur lah. Ya kan? Tidak terlalu beda kok Bapak dan Ibu. Hanya mungkin bentuk soalnya ada nambah menjodohkan ya. Jadi misalnya peserta didik dapat memasangkan ini dengan ini. Nah, hanya begitu saja kata-katanya kalau menjodohkan. Kan menjodohkan belum ada ya. Gitu. Tidak beda. Iya, betul. Ya. AKM lagi ya? Iya. Iya. Wah, ini yang jawab bukan saya ya, Pak. Ya.
Oh, boleh. Satu stimulus 3 bentuk soal boleh. Jadi macam-macam ya, dan tiga soal. Boleh. Tadi contoh-contohnya kan sama begitu. Iya, presentasi itu diserahkan. Tapi begini ya, yang jelas kalau soal yang level 3 penalaran itu jangan banyak-banyak ya. Jadi yang paling banyak itu adalah letaknya di soal aplikasi dan knowing ya. Knowing itu juga jangan terlalu banyak. Jadi yang banyak tuh yang di tengah, level 2. Level 2 itu yang lebih banyak ya. Sedangkan level penalaran itu ada tapi jangan terlalu banyak. Mungkin sekitar 10%-nya lah. 10%. Ya. Ya, ini seperti tadi ya, karena ini adalah literasi, jadi harus ada stimulus, harus ada bacaan. Berapa soal untuk satu bacaan? Tergantung dari bacaannya. Kalau bacaannya itu kompleks, banyak informasi di dalamnya, itu bisa sampai 3, bisa sampai 4 ya. Tapi jangan banyak-banyak lah. Kita buat ya sampai 3 saja, tidak usah sampai 4 ya, karena kalau sampai 4 nanti akan jenuh juga dengan stimulus yang sama ya. Jadi 3 saja, dan semua soal-soal itu harus menyangkut atau ada informasi yang didapat dari stimulusnya gitu. Bisa bentuk soalnya juga bisa beda-beda. Nah ini itu soal yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama ya, saya tidak bisa jawab ya, karena begini, kalau sudah diputuskan soalnya literasi ya terserah ya, berarti soalnya harus ada stimulus gitu kan. Tapi kalau sudah diputuskan model seperti ujian nasional yang kemarin ya itu saya tidak ada gitu ya. Kemudian apakah satu teks satu teks harus dengan sesuai konsep pilihan ganda menjadi. Iya, jadi satu teks itu kalau bisa diukur dengan pilihan ganda kompleks ya silakan. Kalau hanya bisa diukur dengan pilihan ganda saja ya boleh aja pilihan ganda. Ya. Tetapi lebih bagus memang ada variasinya. Ada menjodohkan dari 5 itu ada variasinya. Hanya jangan dipaksakan ya, kalau misalnya penalarannya tidak bisa menggunakan pilihan isian misalnya ya gunakan yang lain, uraian gitu. Di informasi mana nih dalam penalaran satu. Begini, ini ya tergantung apa yang mau dibandingkan. Ya. Kalau di dalamnya itu yang dibandingkan tidak tertera secara tersurat, itu bisa disebut penalaran. Atau misalnya ada perbandingan, tetapi ada suatu perlakuan misalnya dari satu misalnya yang dibandingkan ada 2 bentuk ya, ada perlakuan di bentuk yang satu gitu. Kemudian bagaimana perbandingannya, bagaimana perubahannya, nah, itu boleh disebut penalaran. Tergantung apa yang dibandingkan ya, karena ini tidak ada soalnya, jadi tidak tahu saya. Ya, jadi tergantung apa yang dibandingkan. Tapi kalau yang dibandingkan sudah disebutkan, ini lebih besar dari ini, sudah tertera, nah itu tentu saja bukan penalaran ya.
Itu bisa jadi pemahaman saja. Berapa angkanya, nah itu sudah menjadi pemahaman saja. Ya. Ya. Kalau menjawabnya itu salah, satu saja di satu soal itu skornya 0. Dia tidak mendapat apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya jawaban kunci jawabannya itu benar-benar salah-salah gitu ya. Benar-benar salah-salah. Berarti dia kalau menjawab benar diskor 1. Tapi kalau dia menjawab benar salah-salah-salah ya sudah 0. Walaupun hanya satu dia yang salah. Begitu ya. Itu aturan dari pilihan ganda kompleks. Yang mana? Ya, ya soalnya misalnya jawabannya benar-benar salah-salah gitu. Siswanya menjawabnya benar salah-salah-salah ya tetap 0 skornya ya. Tidak diberi angka, tidak diberi nilai. Kalau tidak salah ya, ini kalau tidak salah ya, yang disabilitas itu tidak diikutkan pada AKM. Kalau tidak salah nih ya, mohon nanti kalau itu koreksi. Jadi yang disabilitas tidak diikutkan di AKM karena AKM kan tidak semua peserta didik juga yang ikut ya. Jadi diutamakan yang tidak disabilitas tidak. Gitu. Ya. Oh, silakan. Ya, silakan. Tapi mohon kalau bertanya disebutkan ya siapa dari mana, karena kalau langsung telepon saya tidak akan mengangkat ya kalau nggak ada namanya. Jadi mohon di WA dulu, saya ini pengen bertanya. Silakan. Stimulusnya ya. Wah, kalau PJOK itu banyak banget, Pak. Justru bagus tuh PJOK. Jadi Bapak ya dan Ibu yang mengajar PJOK itu stimulusnya bisa tentang pertandingan. Pertandingan siapa aja ya, misalnya tentang voli, tentang apa ya. Kemudian ada atau misalnya tentang sepak bola ya. Sepak bola ada nggak pelajarannya? Ada ya. Tendangan-tendangan khusus gitu loh yang dilakukan oleh pemain bola itu kan ada yang sampai terbalik apa yang model-model itu. Atau misalnya voli ada yang servisnya model baru gitu loh. Nah, itu bisa ya. Dari situ bisa digali macam-macam bentuknya nanti. Saya kira kalau soal-soal yang keterampilan itu malah kaya sekali stimulusnya. Bisa cari banyak ya. Betul. Bapak coba dulu deh, Bapak siapa nih nanti ya. Bapak coba dulu buat soalnya dulu ya. Jadi jangan seperti yang biasa, jangan seperti yang biasa-biasa lagi coba. Jadi kita mencoba konteksnya itu nyata, apa yang ada dilihat oleh siswa gitu loh. Pertandingan-pertandingan itu banyak banget kan, pertandingan olahraga itu ya. Saya kira bagus banget itu. Nah, ini saya serahkan lagi ke kesetaraan. Iya, kurikulum mana yang mau dipakai. Nah, tapi yang jelas harus ada kesepakatan mana yang dipakai ya. Tentu yang lebih bagus sih yang terbaru kan tentunya.
Iya, asal itu sudah diberikan ke pesertanya ya. Kalau misalnya belum dilaksanakan, belum diberikan ke pesertanya ya jangan. Ya. Iya, betul. Bebaskan saja. Iya. Oh, mungkin saya akan menjawab yang terakhir tadi ya. Eh, jumlah soal presentasi berapa model soal bentuk soal ini memang tidak ada, tetapi usahakan ada wakilnya gitu ya. Jadi dari kelima itu ada wakilnya. Iya, ada wakilnya. Jangan sampai nanti pilihan ganda lebih banyak gitu daripada yang lain ya. Jadi ada wakilnya. Iya, silakan. Mungkin lebih bagus ya praktek. Iya. Saya mungkin bisa jam 8 sampai jam 9. 1 jam. Mungkin kita bisa menayangkan nanti hasil Bapak dan Ibu yang sudah buat ya. Kita coba tayangkan, kita cermati sama-sama gitu. Ya. Ya. Itu tidak ada batasan juga, silahkan. Silahkan ya. Karena silahkan. Jadi dibicarakan intern. Iya, internal. Oke, mudah-mudahan semua. Mudah-mudahan sudah paham semua ya, Bapak dan Ibu. Maksudnya? Oh ya. Maksudnya yang ini ya. 3 ya, 31 ya. 3 nih. Ya, saya kira iya, yang kompetitif. Ya. Karena ini bukan praktek. Sudah paham semua mungkin. Ya, mudah-mudahan. Ya, Bapak dan Ibu, saya sangat senang sekali ya berjumpa dengan Bapak Ibu. Sebenarnya kangen sekali ketemu. Biasanya kalau pada saat menyampaikan materi ini di sebuah ruangan, ketemu Bapak dan Ibu yang semangat-semangat ya. Senang sekali, tapi kita memang terbatas dengan ini ya, tidak masalah, kita harus tetap semangat melanjutkan apa ya, niat kita ya untuk mendidik anak-anak kita supaya lebih pandai ya Bapak dan Ibu.
Jadi dengan adanya penulisan soal model literasi ini Bapak dan Ibu jangan patah semangat ya. Ini ada sesuatu yang baru. Jangan mikir aduh susah, tidak usah begitu ya. Kita coba saja, belum tentu tidak bisa ya, belum tentu. Jadi sesuatu yang baru itu memang terasa agak susah di awal, tapi nanti setelah jalan pasti bisa. Seperti dulu model soal hot, sepertinya susah ya, tapi setelah berjalan kan nggak masalah juga ya. Jadi Bapak dan Ibu tetap semangat, tetap banyak belajar ya, dan tetap jaga kesehatan ya. Walaupun ini keadaan mungkin sudah lebih baik ya coronanya, tapi mohon Bapak dan Ibu tetap jaga kesehatan, jaga imun badan kita. Demikian, terima kasih Mbak Lili. Ya, betul. Jangan lupa olahraga, Bapak dan Ibu. Olahraga jangan lupa. Ya, sama-sama. Ya. Saya izin keluar. Mohon maaf, saya izin keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monitor Pak Lilik. Ya, Bapak untuk materi kan sudah selesai. Coffee break pun teman-teman sudah dibagikan di awal. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau kopi, teh, silahkan. Selanjutnya setelah ini kita mulai penyusunan soal. Saya mengingatkan lagi untuk teman-teman silahkan hubungi partner masing-masing. Ya. Jika memang diperlukan. Selanjutnya seperti yang Pak Lilik sampaikan, untuk masing-masing program itu ada koordinator atau ketuanya ya Pak Lilik ya. Kalau begitu untuk grup WhatsApp akan kami buka supaya teman-teman bisa saling berkoordinasi siapa yang akan menjadi ketua program. Lebih enaknya peserta sendiri apa yang nentuin siapa jadi ketua? Atau minta bantuan ke Pak Agung kali ya Pak untuk koordinir siapa ketuanya terkait teknis penyusunan soal mulai kerja ini mungkin akan dipandu oleh Pak Agung Badruah. Mohon bantuannya Pak Agung, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili, Bu Wulan. Mohon izin Pak Irfan Felani. Ini ketua ini harusnya yang membagikan nih. Ada di depan ya Pak Irfan ya? Pak Irfan Felani. Ada di depan ya Pak Irfan ya? Ya. Saran saya untuk sementara, jadi paket C ada satu koordinator. Siapa yang ingin ditunjuk? Atau yang bersedia? Menjadi koordinator paket C. Pak Kurtubi siap? Siap. Oh ya. Sudah itu apa namanya angkat tangan oke katanya. Koordinator paket C Pak Kurtubi ya. Koordinator penyusunan
Untuk paket B yang bersedia? Ya, kita mengumpulkan Ya.